Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Lukman Hakim SPMM selaku pimpinan sidang, promotor dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Yulijen MM selaku ko-promotor dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang ketiga, Ibu Dr. Nurul Hidayati AKSE MMCA selaku Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang keempat, Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA selaku Guru Besar dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Dan yang kelima, Bapak Profesor Dr. Insinyur Anurisman Muins MNC MM selaku Kaprodi dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Baiklah, perkenankan saya akan memaparkan sidang seminar hasil penelitian disertasi dengan judul Valuasi Nilai Efisiensi dan Implikasinya pada Return on Aset Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode Three-Step Data Envelopment Analysis DEA oleh saya sendiri, Bambang Santoso, NIM 2066390026, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Ilmu Manajemen. Berikut ini adalah notulen sidang kualifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022, satu oleh Bapak Dr. Lukman Hakim MM selaku anggota Komisi 1. Semua pertanyaan dan semua perbaikan sudah diperbaiki sesuai dengan saran yang dibutuhkan. Yang kedua dari Bapak Dr. Insinyur Yulijen MM selaku anggota penguji 2, semua pertanyaan dan saran juga sudah diperbaiki. Yang ketiga dari Ibu Dr. Nurul Hidayati AKSE MMCA selaku anggota penguji 3, semua pertanyaan dan saran juga sudah diperbaiki. Dan yang keempat dari Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA selaku anggota penguji 4. Semua pertanyaan dan saran juga sudah diperbaiki. Berikut ini adalah pemikiran dan hipotesis persamaan struktural 1 bahwa variabel CAR, BOKO, NPF, FDR, ICC, overchanneling, dan inflasi secara parsial dan secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia. Persamaan struktur 2 bahwa variabel nilai efisiensi CAR, BOKO, NPF, FDR, ICC, overchanneling, dan inflasi secara parsial dan bersama-sama diduga berpengaruh terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini adalah prosedur pengujian kesesuaian model yang akan dipergunakan untuk model regresi data panel yang tepat, yakni CEM, EPM, dan REM. Uji CO dilakukan untuk memilih antara common effect atau fixed effect. Uji Houseman dilakukan untuk memilih antara common effect atau random effect. Dan uji Lagrange multiplier dilakukan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Berikut ini adalah analisis hasil dan pembahasan. Hasil uji model terbaik persamaan struktural model 1, hasil uji CO, probabilitas cross section fixed effect sama dengan 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil uji Houseman, probabilitas nilai cross section random adalah 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulan, fixed effect model adalah yang tepat untuk digunakan.
Hasil menunjukkan bahwa KAR berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi dengan nilai probabilitas 0,0326 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pramboko 2016, Muazaroh et al. 2012 menyatakan bahwa KAR berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi. Perwati Ningtyas dan Pangestuti 2015, Yulianto 2015, Al-Munawaroh dan Mariana 2018, Nuriyah dan Yasid 2018, bahwa KAR berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi perbankan. Karimah et al. 2016, Kurniasih 2016, Pramboko 2016, Wijaya 2021, bahwa KAR berpengaruh secara signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi dengan nilai probabilitas 0,8200 adalah lebih besar daripada 0,005 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab 2015 menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai tingkat efisiensi bank syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,145. Hal ini sejalan dengan temuan Widyarti dan Siregar 2015 bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai tingkat efisiensi bank syariah. NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan probabilitas 0,9462 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian Haryanto 2018 yang juga menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank. Perwita Ningtyas dan Pangestuti 2015 bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi perbankan dengan nilai signifikan sebesar 0,558. Miftah Rahman 2016 bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi perbankan syariah, dan teman Lutfiana dan Yulianto 2015, Wahab 2015, Farandi et al. 2017, Karin dan Hanafia 2020 bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. FDR berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,004. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Erlangga dan Mawadi 2015 membuktikan bahwa FDR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Hasil temuan ini sejalan dengan pedoman Wahab 2015 bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Miftah Rahman 2016, Pramboko 2016, dan Endri 2018 bahwa FDR berpengaruh terhadap efisiensi perbankan syariah. Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,008 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian Anton 2018, temuan Ajili dan Bauli 2018, Al-Sartawi 2019, Alan dan Homi 2020, Aslam dan Harun 2020 menerangkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Office Channeling berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Perawan 2013. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Asngari 2013, Zulfikar dan Samsongko 2015, Ramli dan Hakim 2017, Halungoro 2018, Aliza dan Muryani 2019 mengungkapkan bahwa office channeling berpengaruh positif signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0312 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ramli dan Hakim 2017 meneliti pemodelan efisiensi dan hasilnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi bank syariah di Indonesia. Hasil temuan ini juga diperkuat oleh Haramain et al. 2020, Putri dan
WHC 2021, Nita et al. 2021, bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai apresiasi bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka penelitian ini telah mampu membuktikan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai apresiasi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Berikut ini adalah hasil model terbaik persamaan struktural model 2. Hasil uji CO probabilitas cross section fixed effect sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil uji Osman probabilitas nilai cross section random adalah 0,0087 adalah lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulan fixed effect model adalah tepat untuk dipergunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0,1401 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wahab 2015 bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah. Sabir et al. 2012, Nurmulan 2012, Bekti dan Masita 2013, Miftahur Rahman 2016, Farandi et al. 2017, Sari dan Saraswati 2017, Fatmawati dan Seno 2018, Mutakin et al. 2020, Karim dan Hanafiah 2020, Altesa 2020 juga menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia. BOPO berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0233 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wahab 2015 bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yawati 2019 bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Teman Selestiawati 2019, Arif dan Hanafiah 2020, Haramain 2020, Antika dan Novianti 2020, Widianin Tias dan Prodasi 2021, Maljiar Sari dan Mubianto 2021 menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia. NPF tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,9355 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Muljawan et al. 2014, Permenyatin Tias dan Pangstuti 2015, Miftahur Rahman 2016, temuan Nurdiana dan Widianto 2015, Wahab 2015, Farandi et al. 2015 bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas bank umum syariah di Indonesia, sedangkan teman Sabir et al. 2012, Suryanto dan Susanti 2020, temuan ini juga mendukung Mardiana et al. 2018 bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset bank umum syariah. FDR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,2080 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Permanentias dan Pangestuti 2015, Lerdiana dan Giranto 2015, Kitai dan Suyono 2019, Suryanto dan Susanti 2020, Mutakin et al. 2020 bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap probabilitas bank syariah. Hasil ini juga sejalan dengan Karim dan Hanafiah 2020, Suryanto dan Susanti 2020 bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap probabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Islamic Corporate Governance akan berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0366 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan bahwa temuan Ajili dan Bauri 2018, Al-Sartawi 2019, Alam dan Honi 2020, Aslam dan Harun 2020 menerangkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap return on asset pada bank syariah. Overchanneling berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah dengan nilai probabilitas 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zulfikar dan Sansongko 2015 menunjukkan bahwa overchanneling berpengaruh return on asset bank umum syariah Indonesia. Penelitian ini juga penelitian yang dilakukan oleh Alizia dan Nuryani 2019 bahwa overchanneling berpengaruh terhadap kinerja probabilitas return on asset bank umum syariah di Indonesia. Hubungan positif overchanneling dengan probabilitas mengartikan bahwa peningkatan
jumlah overchannelling dan akan meningkatkan return on asset bank umum syariah di Indonesia. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0000. Hasil temuan dari penelitian ini didukung oleh hasil pertemuan yang dilakukan oleh sebelumnya oleh Asnari 2013, Agustina et al. 2018, Korba dan Darmawan 2018, Rizal dan Humaydi 2019 memberikan pernyataan bahwa hasil temuan inflasi berpengaruh terhadap probabilitas return on asset bank umum syariah di Indonesia. Hasil pertemuan ini juga diberikan oleh Haramain et al. 2020, Saputri dan Hanasai 2021, Mita et al. 2021 bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Nilai efisiensi berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini juga diperkuat temuan oleh Setiawati 2019 bahwa efisiensi operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap return on asset. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Yunita 2014, Mokwao dan Poradi 2015, Ubaidillah 2016, dan Sondar Muhammad 2018 menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka penelitian ini telah mampu membuktikan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari nilai efisiensi, CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia periode 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Berikut ini adalah model secara keseluruhan persamaan struktural model 1 dan persamaan struktural model 2. Berikut ini adalah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. CAR terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. BOPO terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. NPF terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya adalah mediating. FDR terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. ICC terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. Overchannelling terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Dan inflasi terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Kesimpulan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel nilai efisiensi adalah merupakan variabel secara parsial terhadap variabel return on asset bank umum syariah di Indonesia periode 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Berikut ini adalah kesimpulan, implikasi, dan manajerial dan saran. Pada persamaan struktural pertama signifikan dan persamaan kedua tidak signifikan. BOPO pada persamaan pertama adalah tidak signifikan, sedangkan persamaan kedua adalah signifikan. NPF persamaan pertama tidak signifikan, persamaan keduanya tidak signifikan juga. FDR persamaan pertama signifikan, kedua tidak signifikan. ICJ persamaan pertama signifikan, kedua signifikan. OC persamaan pertama signifikan, kedua signifikan. Inflasi persamaan pertama signifikan, kedua signifikan. Dan nilai efisiensi signifikan. Persamaan struktural model 1, adjusted R square sebesar 0,77 atau 77%. Persamaan kedua, adjusted R square adalah 0,92 atau 92%. Kesimpulan, variabel CAR terbukti berpengaruh positif secara parsial terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat adalah memiliki arah yang berlawanan dengan arah hipotesa yang diajukan, sedangkan nilai probabilitas di bawah 0,5 dan hipotesisnya diterima. Sehingga hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. BOPO terhadap nilai efisiensi, BOPO tidak terbukti berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Memiliki arah yang berlawanan dengan arah hipotesa yang diajukan, namun nilai probabilitas di atas 0,05 sehingga hipotesa ditolak. Artinya apabila pendapatan operasional bank syariah menurun yang diakibatkan dari pengurangnya income, maka hal tersebut
tersebut akan menurunkan nilai efisiensi bank syariah. NPF terhadap nilai efisiensi. Variabel NPF terbukti tidak berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia, memiliki arah yang berlawanan dengan arah hipotesa yang diajukan dan nilai probabilitas di atas 0,05 sehingga hipotesa itu ditolak. Hal ini disebabkan bahwa semakin besar nilai risiko pembiayaan akan menyebabkan bank syariah memperketat jumlah pembiayaan yang disalurkan. FDR terhadap nilai efisiensi. Variabel FDR terbukti tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Memiliki arah yang berlawanan dengan hipotesa yang diajukan, namun nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga hipotesa diterima. Artinya semakin tinggi FDR, suatu bank adalah menjadi salah satu tolak ukur untuk memperoleh tingkat efisiensi tingkat tinggi bank umum syariah di Indonesia. ICJ terhadap nilai efisiensi. Variabel Islamic Corporate Governance terbukti berpengaruh negatif secara parsial terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Artinya memiliki arah yang berlawanan dengan arah yang hipotesa yang diajukan. Namun nilai probabilitas kurang dari 0,0 sehingga hipotesa diterima. Corporate Governance menyebabkan efisiensi semakin menurun sebab semakin banyak jumlah pengurus berdampak pada beban operasional perusahaan semakin meningkat. Variabel operasional yang terbukti berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Ada yang memiliki arah yang sama dengan arah hipotesa yang diajukan, namun probabilitas kurang dari 0,5 sehingga hipotesa diterima. Operasionalnya memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia pada masa mendatang, sebab memudah pada nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Inflasi terhadap nilai efisiensi. Variabel inflasi terbukti tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Memiliki arah yang berlawanan dengan arah hipotesa yang diajukan, namun probabilitas kurang dari 0,0 sehingga hipotesa diterima. Apabila inflasi mengalami kenaikan, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kerugian bagi investor yang ditandai dengan menurunnya nilai mata uang dan juga menurunnya pendapatan real yang diperoleh dari berinvestasi. Nilai efisiensi terhadap return on asset. Variabel nilai efisiensi terbukti berpengaruh positif secara parsial terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia. Hal ini memiliki arah yang sama dengan hipotesa yang diajukan dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Nilai efisiensi bagi bank syariah adalah sangat penting sebab akan menemukan harga suatu produk yang akan berpengaruh pada probabilitas yang tinggi. CAR terhadap ROA. CAR terbukti tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Memiliki arah yang berlawanan dengan arah hipotesa yang diajukan, namun nilai probabilitas kurang dari 0,5 sehingga hipotesa ditolak. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga hipotesa ditolak. CAR merupakan kecukupan permodalan yang mengindikasikan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi pada kemampuan manajemen pada bank syariah tersebut. BOPO terhadap ROA. BOPO terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini memiliki arah yang sama dengan arah hipotesa yang diajukan, namun nilai probabilitas kurang dari 0,0 sehingga hipotesa diterima. Pengaruh positif rasio BOPO menggambarkan bahwa apabila bank mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan, maka menurunkan perolehan return pada bank syariah tersebut. NPF terhadap ROA. Variabel NPF terbukti tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap ROA bank umum syariah Indonesia pada periode 2019 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Hal ini memiliki arah yang sama dengan hipotesa yang diajukan bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga hipotesa ditolak. Pengelolaan pada pembiayaan amat sangat dibutuhkan oleh bank sebab fungsi pembiayaan adalah sebagai penyumbang pendapatan yang paling besar bagi perbankan syariah. FDR terhadap ROA. Variabel FDR terbukti tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap ROA. Hal ini memiliki arah yang sama dengan arah hipotesa yang diajukan. Nilai probabilitas di atas 0,05 sehingga hipotesa ditolak. Sehingga hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa FDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur untuk memperoleh tingkat return. ICJ terhadap ROA. Variabel ICJ terbukti berpengaruh positif secara parsial terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini memiliki arah yang sama dengan arah hipotesa yang diajukan dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05
sehingga hipotesa diterima. OC terhadap ROA. Variable overselling terbukti berpengaruh positif secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini memiliki arah yang sama dengan arah hipotesa yang diajukan dan nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Dengan bertambahnya overselling 1 unit memiliki dampak yang positif sebab akan memudahkan masyarakat dan akses layanan perbankan syariah. Dengan sistem overselling ini usaha syariah lebih efisien. Selain itu dampak terhadap return. Inflasi terhadap ROA. Variabel inflasi terbukti berpengaruh negatif secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini memberikan arah yang sama dari arah hipotesis yang diajukan. Namun nilai probabilitas kurang dari 0,5 sehingga hipotesis diterima. Oleh sebab itu, Bank Syariah harus tetap memperhatikan faktor inflasi sebagai faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi return. Berikut ini adalah implikasi secara manajerial. Implikasi manajerial Bank Umum Syariah Indonesia. Yang pertama, nilai efisiensi menjadi petunjuk bagi kinerja manajer sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing bagi industri perbankan syariah. Faktor kekenalan Bank Umum Syariah telah sudah dikenal oleh banyak masyarakat secara umum. Dengan faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari KAR, BOPO, NPF, FDR, ICJOC, dan juga inflasi. Apabila dikelola dengan baik, maka akan mampu memberikan pengaruh terhadap nilai efisiensi dan return. Sebagai referensi untuk nilai efisiensi dan return Bank Umum Syariah, sehingga dapat membantu calon investor dalam rangka untuk mengambil keputusan investasi agar portofolionya mampu memberikan return yang maksimal dengan risiko minimal dalam memilih investasi Bank Syariah. Penelitian ini diharapkan membantu pada investor untuk mengukur faktor-faktor yang dapat mengaruhi return on asset. Di samping manajemen memiliki kecakapan dalam mengelola perbankan syariah, juga telah melakukan Islamic Corporate Governance walaupun pasar modal di Indonesia masih tergolong WICOM. Rekomendasi strategi penguatan perbankan syariah. Yang pertama, konsolidasi perbankan syariah. Dalam rangka penguatan modal perbankan syariah, beberapa hal yang perlu didorong antara lain konsolidasi perbankan melalui merger, akuisisi maupun pembentukan holding dan optimasi strategi bank dalam kepemilikan, evaluasi kebijakan spin-off untuk usaha ini syariah perbankan. Yang kedua, penempatan dana APBN pada perbankan syariah, mendorong payroll, ASN dan juga pegawai BUMN melalui bank syariah sebagai bank penyalur gaji. Dan selanjutnya mendorong penempatan dana BUMN dan pembiayaan proyek BUMN melalui bank syariah. Dan yang ketiga, pembiayaan infrastruktur. Dan yang ketiga, pembiayaan infrastruktur. Dan yang ketiga, pembiayaan infrastruktur BUMN melalui bank syariah. Dan yang ketiga, pembiayaan infrastruktur dan yang ketiga, pembiayaan infrastruktur dan BUMN melalui perbankan syariah. Yang pertama, pengembangan skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. Yang pertama, pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha syariah untuk pengembangan infrastruktur, untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui bank syariah. Yang ketiga, inovasi produk untuk mendukung kapasitas dan value added perbankan syariah. Dan bank syariah siap mengelola proyek dan dana besar. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon saran dan perbaikannya. Dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.